Bertemu lagi lur di channelnya tutorial ala Kang Mul. Bagaimana lur para youtuber pemula masih semangat bikin kontennya, atau sudah capek atau ogah-ogahan lur? Sama kalau ogah-ogahan capek itu sama dengan Kang Mul. 3 channelnya semuanya mangkrak lur. Bagaimana ya konsepnya itu tidak ada, itu tidak punya skill. Untuk Kang Mulai tetap upload lur. Untuk ini tutorial ini ya kadang upload kadang tidak. Sekarang itu ya harusnya tetap konsisten lur mengupload video, dan kita natural saja. Yang dibilang natural itu bagaimana? Wong punya 2 channel itu dulunya tidak pernah bisa bagaimana caranya untuk menambah jam tayang dan untuk mengejar subscriber, ya natural alami. Tapi alhamdulillah sebelum setahun sudah monet lur. Saya membuat tutorial itu ya terinspirasi dari teman-teman kreator senior ataupun juga yang masih belajar. Kalau dipikir itu ya terbilang bisa mudah bikinnya, tinggal on kamera dan menghadap kamera dan ngobrol. Tapi manfaatnya itu bagaimana untuk teman-teman yang nyimak video kita itu? Sebenarnya ya kalau kita itu terlalu pusing memikirkan hasil, kita bikin channel YouTube, kita bikin video sebagus mungkin dan kita upload, dan kita rajin berkunjung ke teman-teman sesama kreator pemula juga, tapi kok masih sepi. Memang belum saatnya lur. Terus niche konten kita itu bagaimana ya? Sekalipun saya juga sering upload video tentang wisata ya yang ada di lokasi Ngebel Ponorogo, karena Kang Mulai berdomisili di Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo. Nah ternyata itu saingan kita itu banyak dan bisa dibilang berat lur. Beratnya bagaimana? Mereka itu teman-teman yang sudah senior, youtuber senior wilayah Ponorogo, Madiun, area Jawa Timur, itu juga upload video tentang keindahan Telaga Ngebel. Jadi kan kita ya bersaing sehat lah, sama-sama kita unggah. Nah setelah diunggah itu kok dicek di tayangannya itu kok kecil banget, yang nonton itu kok cuma sedikit. Nah kalau yang nonton cuma sedikit kita tidak usah sedih lur. Kenapa? Kita bikin channel YouTube, kita unggah video, kalau sepi kok mengeluh itu. Tidak usah mengeluh, kembali lagi kita pikiran kita. Awal mula kita membuat YouTube itu apa? Kalau pengennya cari duit untuk pemula dan tidak terkenal seperti Kang Mulai itu, rasanya ya bukan jalannya itu loh kalau untuk mencari duit di YouTube ini, karena bukan artis. Maka dari itu kita riset ulang pemikiran kita kembalikan pada nol. Kita bikin video, kita edit, itu ya suatu karya ya terbaik lah. Tidak sembarang orang, tidak semua orang, sebenarnya semua orang bisa, tapi sedikit yang mau melakukan seperti itu, bikin video dan edit. Sebenarnya ya tidak perlu memerlukan skill yang sangat pandai atau pintar lur. Yang penting kita mau. Nah Kang Mulai sudah 2 tahun dari November 2020 diterima monetisasi jadi partner program partner YouTube, sudah masuk. Nah ini kan sudah Desember 2022, berarti itu kurun waktu 2 tahun. Nah terus sudah gajian berapa yang sudah masuk rekening dan sudah saya belanjakan lur? Ya tak belikan kaos, tak belikan bensin, itu sudah 2 kali, baru 2 kali cair lur. 1.300.000, 1.300.000 cair 2 kali. Alhamdulillah saya belikan kaos dan untuk beli bensin dan nasi pecel untuk operasional kita membuat konten. Tapi di luar itu ya alhamdulillah ada endorse ya, meskipun sedikit, meskipun kecil,
Karena ya dibilang kemampuannya Kang Mul untuk mengolah sebuah video untuk menjadi informasi itu ya minim banget gitu loh. Maksudnya minim gini, tidak terlalu pandai atau terlalu bagus lah hasil videonya ataupun hasil narasi suaranya. Ya adanya ya cuman seperti itu saja. Ya dapat endorse dari showroom motor lor, showroom motor dan mobil. Jadi bisa untuk operasional kita untuk membuat konten. Jadi untuk para YouTuber pemula tetap semangat berkarya meskipun modal kita hanya HP dan pemikiran kita juga terbatas. Kemampuan berpikir untuk mencari ide konten ya yang paling mudah itu ya alam sekitar kita saja. Tapi ya penontonnya ya yang jelas ya cuman itu saja, tidak terlalu banyak ya. Kalau kita mengikuti tutorial dari A sampai Z itu ya beda-beda, sekalipun dari tutorial ataupun dari teman-teman kita sesama kreator. Yang jelas itu tingkatan pemikiran dan informasinya itu tiap orang pasti beda. Ada yang lebih tinggi, ada yang lebih tinggi, dan itu semua tidak bisa kita aplikasikan pada channel kita semuanya. Karena ada yang tutorial yang berseberangan ya. Kalau si A menganjurkan tutorial begini, si B tutorialnya begitu. Jadi kita praktek langsung saja. Pokoknya intinya kita bikin video sebagai pemula ya. Bikin video, kita edit sebagus mungkin kalau bisa. Kita upload dengan judul yang semenarik mungkin. Thumbnail juga. Kang Mul AE juga thumbnailnya juga asal-asalan lur. Kadang ya thumbnail dari YouTube, kadang ya bikin sendiri thumbnailnya. Nah setelah kita upload ya kita tak usah memikirkan lah yang nonton 5 biji atau 10 biji, biarkan saja. Pokoknya kita jangan berpikiran untuk menghasilkan uang berpuluh-puluh juta dulu dari YouTube ini, dari karya video-video kita ini, karena kita belum terkenal. Kita tidak akan rugi lur membuat video, kita edit, kita unggah. Kalau harapan kita dari awal kita terinspirasi dari channel-channel besar yang nge-share hasilnya ratusan juta tiap bulan, beda lagi dengan kita. Akhirnya kita ya cuman memikirkan menghitung-hitung penghasilan orang lain, penghasilan teman kita terus berhenti berkarya. Akhirnya setelah kita monet capek-capek 1 tahun bikin video, upload dan berkunjung sampai tengah malam sampai larut hampir pagi, tapi hasilnya nol besar. Setelah monet, yang nonton itu tiap unggah 10 biji, 15 biji, 15 kali ditonton. Kita cek penghasilan cuma $0,1, tapi ya tetap semangat, alhamdulillah sudah menghasilkan. Jadi kalau kita sudah monetisasi tiap video yang kita upload, kalau kita ada rezeki dari situ, pasti keluar iklan, muncul iklan dan akan menghasilkan lur. Kita juga tidak usah pusing memikirkan bagaimana kalkulasinya penghasilan kita. Fokus kita ya hanya membuat konten, kita upload. Pertama itu ya paling tidak membuat konten itu 40 video, 50 video. Mungkin nanti ya bisa ditemukan oleh penonton channel kita. Kalau kita baru unggah 1, 2, 10 video terus kita sudah mengeluh, wah kok sepi ya, kok sulit ya jadi YouTuber itu. Memang lur sangat sulit untuk sekarang. Meskipun ya ada tutorial untuk kita mengejar jam tayang, kita tonton video unggahan kita di channel kita dengan HP lain, email lain. Ada yang menyuruh kita untuk mengupload video dengan channel-channel besar. Ada yang menyuruh kita langsung tonton channel kita. Nah itu kalau kita tonton, kalau zaman dulu ya tahun 2020-an, belum ada peraturan semua channel diisi iklan, itu lebih mudah mungkin ya lur. Karena kita membuat video setengah jam, durasi setengah jam ataupun durasinya itu 1 jam. Ibarat satu video 1 jam. Kalau pemandangan alam kan bisa saja toh bikin video 1 jam. Entah itu ditonton pemirsa, penonton ataupun tidak, subscriber kita nonton atau tidak. Kalau kita play sendiri di HP lain, di email lain, di signal device lain, mungkin ya
bisa masuk jamnya. Tapi untuk sekarang itu kalau video kita ditonton lebih dari 50 kali, 100 kali kan keluar iklan secara otomatis dari iklan dari YouTube tuh lur. Nah, kalau dari iklan dari YouTube terus kita bikin video setengah jam, kita upload di channel kita coba tonton di HP lain, email lain. Nah, itu muncul iklan terus kita tinggal tidur. Akhirnya kita tidak mendapatkan jam tayang, hanya menonton iklan. Sama halnya kalau kita ketiduran ibaratnya ya. Mau tidur, aku play dulu channelku biar tambah jam tayangnya. Ternyata itu yang masuk ya cuma sedikit, karena iklan itu kan juga ada yang 1 menit, 5 menit, 10 menit, ada yang 1 jam juga tuh lor. Jadi benar-benar berkarya sekarang itu jadi YouTuber di tahun 2023 nanti itu untuk yang jiwanya tidak jiwa pekerja keras pasti mengeluh, kok sulit ya jadi YouTuber. Tapi itu tidak berlaku bagi kita yang berjuang, yang semangat mulai dari nol, karena Kang Mul AI sudah punya 2 channel, setidaknya sudah pernah mengalami jadi pemula berkali-kali, sudah jadi YouTuber pemula 2 kali, ini malah merintis lagi tutorial ala Kang Mul ini, kan nantinya juga jadi YouTuber pemula lagi tuh loh. Kita saling berkunjung, saling komen, saling like dan subscribe ke channel teman-teman sesama pemula. Jadinya ya sedikit banyak ya sudah pernah mengalami lah menjadi YouTuber pemula itu bagaimana. Sekarang pun juga belum jadi YouTuber senior lor. Karena ya videonya ya asal jadi, dan ya skillnya ya seperti ini, tidak punya skill, cuman ya asal jadi video gitu aja. Jadi untuk teman-teman para pemula, YouTuber pemula yang baru merintis channel, kita tetap semangat membuat video. Ide kontennya di sekitar kita banyak loh, tentang apapun bisa, yang penting tidak melanggar peraturan pemerintah dan kearifan lokal. Sah-sah saja kita unggah di channel kita, dan tak bosan-bosan kita berkunjung kepada channelnya sesama pemula juga. Tapi meskipun kita berkunjung 10 kali, ada yang balik nonton ke channel kita 2 atau 3 orang, kita berkunjung ke 10 orang, 10 channel dalam 1 hari, yang balik 3, mungkin ya ada kesibukan lain, ataupun kuotanya habis, ataupun wifi-nya error. Harus kita maklumi, kita harus perbanyak sabar dan tetap semangat berkarya lur. Terima kasih, matur nuwun.